warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Sulis Fabiana dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1B dengan NIM 2506015061. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam filsafat dan etika komunikasi, yaitu etika diskursus menurut Jürgen Habermas serta menganalisis penerapannya dalam sebuah peristiwa komunikasi yang sering terjadi di lingkungan kampus. Jürgen Habermas seorang filsuf yang memandang komunikasi sebagai sarana untuk mencapai pemahaman bersama, bukan untuk memenangkan argumen. Menurut Habermas sendiri, komunikasi yang etis terjadi dalam apa yang disebut diskursus, yaitu situasi komunikasi di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, tidak adanya paksaan atau dominasi, setiap pendapat dihargai, dan argumen dinilai berdasarkan rasionalitas, bukan karena kekuasaan. Dalam etika diskursus, suatu keputusan dianggap etis jika dihasilkan melalui proses komunikasi yang terbuka, adil, dan rasional, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, komunikasi bukanlah hanya soal siapa yang paling berani bicara, tetapi siapa yang mampu mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat itu. Sekarang, saya akan menganalisis sebuah contoh kasus yang sering terjadi di kehidupan mahasiswa. Contoh kasusnya adalah dalam sebuah rapat Contoh kasusnya, biasanya dalam sebuah rapat kelompok tugas, terdapat satu anggota yang selalu mendominasi pembicaraan. Ia seringkali memotong pendapat teman lain dan langsung memutuskan diskusi tanpa memberi kesempatan anggota lain untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri. Akibatnya, beberapa anggota kelompok menjadi pasif, merasa tidak dihargai, dan keputusan tanpa benar-benarnya setuju. Jika dianalisis menggunakan etika diskursus Habermas, komunikasi dalam kelompok tersebut tidaklah etis karena tidak memenuhi prinsip diskursus yang setara. Masalah yang terjadi antara lain seperti tidak adanya kesempatan yang sama untuk berbicara, adanya dominasi dalam komunikasi, dan keputusan tidak dihasilkan dari kesepakatan bersama. Menurut Habermas, komunikasi yang seperti ini gagal mencapai tujuan utama komunikasi, yaitu pemahaman bersama. Keputusan yang dihasilkan mungkin terlihat efektif, tetapi secara etis tidak adil karena mengabaikan suara anggota lain. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kerjasama, rasa tanggung jawab, dan kualitas hubungan dalam kelompok. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa etika diskursus Habermas mengajarkan pentingnya komunikasi yang setara, terbuka, dan bebas dari dominasi. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus, komunikasi yang etis bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang bagaimana semua pihak dapat saling memahami dan mencapai kesepakatan bersama. Demikian analisis saya mengenai etika diskursus dalam filsafat dan etika komunikasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi yang adil dan menghargai satu sama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.